Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dwi Setiawan dari kelas SI 5B dan Imamuddin Ahmad dari kelas SI 5B akan mempresentasikan tugas sistem informasi geografis mengenai sistem proyeksi dan koordinat. Sistem proyeksi peta. Bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2D, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi representasi dalam bidang datar 2D. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis atau spherical menjadi sistem planar atau kartesian, misal lintang atau latitude atau bujur longitude atau X, Y. Sistem proyeksi peta bumi, permukaan lengkung koordinat sferis, permukaan datar koordinat grid. Sistem proyeksi peta dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk ideal perlu persyaratan geometrik yaitu 1. Jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya atau faktor skala peta. 2. Luas area harus sesuai dengan sebenarnya. 3. Sudut atau arah garis yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. 4. Bentuk unsur yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Jenis proyeksi peta. 1. Menurut bidang proyeksi. 2. Menurut kedudukan garis karakteristik. 3. Menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. 4. Menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. 1. Menurut bidang proyeksi. Terdapat 3 yaitu 1. Proyeksi azimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua, proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Yang ketiga, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Yang kedua, menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan terdapat 3. Yang pertama, proyeksi normal garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal atau ekuator garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi, atau bisa dilihat pada gambar ini. Yang ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan terdapat 3, yaitu 1. Proyeksi ekuidistan, jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Proyeksi konform, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen, luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Yang keempat atau yang terakhir, menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum terdapat 3. Yang pertama, proyeksi menyinggung. Yang kedua, proyeksi memotong. Yang ketiga atau yang terakhir, proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Pemilihan proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografi. 1. Tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. 2. Lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah yang akan dipetakan.
3. Ciri-ciri karakteristik asli yang tetap ingin dipertahankan. Misal, pemetaan untuk bentangan barat sampai timur, pemetaan untuk searah utara sampai selatan, pemetaan untuk sekitar kutub. Yang kedua adalah sistem koordinat peta. Pada peta terlihat garis-garis membujur, menurun, dan melintang mendatar yang membantu untuk menentukan posisi di muka bumi. Garis-garis koordinat memiliki ukuran dalam bentuk angka yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Perpotongan antara garis bujur dan garis lintang tersebut dinamakan koordinat peta. Jenis-jenis koordinat. Terdapat dua sistem koordinat yang digunakan, yaitu sistem koordinat bujur lintang dan sistem koordinat UTM atau Universal Transformator. Tidak semua sistem koordinat cocok untuk dipakai di semua wilayah. Sistem koordinat bujur lintang tidak cocok digunakan di tempat-tempat yang berdekatan dengan kutub, sebab garis bujur akan menjadi terlalu pendek. Garis lintang atau latitude membagi menjadi utara dan selatan. Garis lintang yang melalui tepat tengah permukaan bumi disebut ekuator. Garis lintang di atas ekuator disebut lintang utara dan di bawah ekuator disebut lintang selatan. Satuan dalam kilometer, 1 derajat latitude sama dengan 111 km. 1 menit latitude sama dengan 1,85 km. Garis bujur atau longitude membagi menjadi barat dan timur. Garis bujur yang melalui tepat tengah bumi disebut prime meridian. Di sebelah kiri prime meridian disebut daerah bujur timur dan di sebelah kanannya disebut bujur barat. Sistem koordinat bujur lintang. Sistem koordinat bujur lintang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut latitude dan longitude terdiri dari dua komponen, yaitu 1. Garis dari atas ke bawah atau vertikal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi disebut garis bujur longitude. Yang kedua, garis mendatar atau horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa disebut juga garis lintang latitude. Perhitungan bujur lintang. Karena bentuk dunia seperti bola, maka ketentuan yang mengatur koordinat bujur lintang mirip dengan ketentuan matematika yang mengatur lingkaran. Dengan demikian, cara menentukan koordinat bujur lintang adalah sama dengan perhitungan lingkaran, yaitu derajat 0 di atas kecil, menit garis petik 1 dan detik garis petik 2. Contohnya cara membacanya 4 derajat 42 menit 30 detik lintang selatan. Universal Transformator UTM salah satu sistem proyeksi yang terkenal dan sering digunakan. Posisi horizontal 2D XY UTM dengan bidang proyeksi silinder. Seluruh permukaan bumi dibagi 60 bagian, disebut zona UTM. Setiap zona dibatasi 2 meridian selebar 60 dan memiliki meridian tengah. Zona 1 dimulai dari 180 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur timur. Keunggulan dan sifat sistem UTM. Keunggulan sistem UTM yang pertama, setiap zona memiliki proyeksi simetris sebesar 6 derajat. Yang kedua, rumus proyeksi UTM dapat digunakan untuk transformasi zona di seluruh dunia. Yang ketiga, distorsi berkisar antara 40 cm atau 1000 meter dan 70 cm atau 1000 meter. Sifat UTM. Garis lengkung yang berarah utara selatan adalah garis proyeksi meridian. Garis proyeksi meridian tengah, central meridian, berupa garis lurus. Garis proyeksi meridian lainnya akan melengkung ke arah meridian tengah. Garis melengkung yang berarah barat timur adalah garis proyeksi paralel. Universal Transformator bisa dilihat dari gambar ini merupakan peta dari